Sebelum presentasi langkah baiknya kita mengaturkan uji pengastungkaru penganjali umat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan presentasi tentang makalah biologi yang berjudul Kultur Jaringan pada Hewan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ikomang Mertayasa, absen 14. Saya Ikomang Antara Putra, absen 13. Saya Ikomang Mertayasa, absen 15. Saya Iwayan Prayoga Biasena, absen 18. Saya Ikomang Tesnaria Widina, absen 17. Saya Ikomang Sandikayasa, absen 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang. Kultur jaringan hewan merupakan metode untuk memelihara sel hidup satu berbanyak sel dalam kondisi in vitro. Hasil dari kultur jaringan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai macam percobaan seperti uji efektivitas dan toksisitas suatu zat, memproduksi bahan-bahan tertentu seperti vaksin, hormon, antibodi, dan enzim. Salah satu sel yang dapat digunakan untuk keperluan di atas adalah sel paru-paru. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah hasil dari kultur jaringan hewan dapat digunakan untuk berbagai macam percobaan? Kedua, apakah pengembangan sel paru-paru fetus hamster memiliki kendala? Yang ketiga, apakah ada pengaruh pemberian vitamin E dalam media DMEM terhadap proliferasi sel paru-paru fetus hamster kultur primer? Selanjutnya, tujuan. Berdasarkan rumusan di atas, dapat ditarik tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah hasil dari kultur jaringan dapat digunakan untuk berbagai macam percobaan. Kedua, untuk mengetahui kendala pada pengembangan sel paru-paru fetus hamster. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberian vitamin E dalam media DMEM terhadap proliferasi sel paru-paru fetus hamster kultur primer. Dan yang terakhir yaitu manfaat. Yang pertama, bisa mengetahui pengertian dari kultur jaringan pada hewan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pengaruh pemberian vitamin E dalam media DMEM terhadap proliferasi sel paru-paru fetus hamster kultur primer. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan dalam pengembangan metode kultur sel, khususnya sel paru-paru fetus hamster kultur primer. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu pembahasan pada bagian 2.1, yaitu pengertian kultur jaringan pada hewan. Kultur jaringan hewan merupakan metode untuk memelihara sel hidup atau memperbanyak sel dalam kondisi in vitro. Hasil dari kultur jaringan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai macam percobaan, seperti uji efektivitas dan toksisitas suatu zat. Kultur jaringan pada hewan juga merujuk pada teknik laboratorium, di mana sel-sel dari organisme hewan ditempatkan dan tumbuh di lingkungan kontrol. Tujuan utama adalah untuk mengembangkan massa sel yang homogen dari organisme tersebut di dalam cawan Petri atau bejana khusus. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memahami lebih baik perilaku sel dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan fungsi sel. Kemudian, yang kedua yaitu 2.2, hasil dari kultur jaringan hewan yang dapat digunakan dalam berbagai percobaan. Adapun hasil dari kultur jaringan hewan dapat digunakan dalam berbagai percobaan, termasuk 1. Studi biologi seluler. Kultur jaringan hewan memungkinkan penelitian untuk mempelajari proses-proses seluler seperti proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis atau kematian sel. Kedua, penelitian penyakit, yaitu kultur jaringan hewan dapat digunakan untuk mempelajari penyakit dan mekanisme patologisnya. Kemudian yang ketiga, uji keamanan obat. Kultur jaringan hewan dapat digunakan untuk menguji efek obat-obatan pada sel hewan sebelum diuji pada hewan hidup atau manusia. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2.3, di mana menjelaskan kendala pada pengembangan sel paru-paru fetus hamster. Terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan sel paru-paru fetus hamster dalam konteks kultur jaringan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan tersebut. 1. Ketidakstabilan genetik. Sel dalam kultur jaringan dapat mengalami ketidakstabilan genetik yang dapat menyebabkan perubahan dalam sifat-sifat sel. Yang kedua, kondisi
pertumbuhan yang tidak optimal. Faktor-faktor seperti komposisi media, kultur, suhu, dan kelembapan dapat mempengaruhi kondisi pertumbuhan sel. Yang ketiga, kesulitan dalam diferensiasi sel. Dalam pengembangan sel, diferensiasi sel menjadi jenis yang diinginkan dalam langkah kritis. Yang keempat, kontaminasi. Kontaminasi oleh mikroorganisme atau substansi asing lain dapat merusak kultur sel. Yang kelima, faktor lingkungan lainnya. Faktor seperti pH yang tidak stabil, konsentrasi oksigen, dan keseimbangan nutrisi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dalam perkembangan sel. Mengatasi kendala ini melibatkan desain eksperimen yang hati-hati, optimalisasi kondisi kultur, dan kontrol ketat terhadap variabel-variabel lingkungan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 pembahasan 2.4 tentang pengaruh pemberian vitamin E dalam media DMEM terhadap proliferasi sel paru-paru fetus hamster kultur primer. Yang pertama, pengaruh positif. Antioksidan vitamin E memiliki sifat antioksidan yang dapat melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Ini dapat mendukung proliferasi sel dengan meminimalkan dampak radikal bebas pada sel. Kedua, pengaruh negatif. Konsentrasi berlebihan. Pemberian vitamin E dalam konsentrasi yang terlalu tinggi dapat memiliki efek toksik pada sel. Ini dapat menghambat proliferasi sel dan bahkan menyebabkan kematian sel. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 penutup. Kesimpulan. Dari rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan. Kultur jaringan hewan merupakan metode untuk memelihara sel hidup atau memperbanyak sel dalam kondisi in vitro. Hasil dari kultur jaringan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai macam percobaan seperti uji efektivitas dan toksisitas suatu zat. Salah satu kultur jaringan hewan yaitu pengembangan sel paru-paru fetus hamster yang dimana memiliki kendala yaitu ketidakstabilan genetik, kondisi pertumbuhan yang tidak optimal, kesulitan dalam diferensiasi sel, dan faktor lingkungan lainnya. Di sini juga ada pengaruh pemberian vitamin E dalam media DMEM terhadap proliferasi sel paru-paru fetus hamster kultur primer, yaitu pengaruh positif antara lain antioksidan dan integritas. Kemudian adapun pengaruh negatif yaitu konsentrasi berlebihan dan interaksi dengan komponen lainnya. 3.2 Saran-saran. Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran-saran. 1. Metode kultur jaringan hewan harus digunakan dengan baik dan tidak digunakan untuk hal yang tidak penting. 2. Kita harus bisa mengatasi kesulitan dalam diferensiasi sel. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan pramusanti. Om Santi 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 Om.